Kalau udah yang namanya niat, selalu ada cari celahnya, termasuk kelakuan dari seorang istri yang ambil kesempatan saat suaminya tidur untuk menyelinap sebentar demi memuaskan nafsu birahinya dengan pria idaman lain yang merupakan seorang berondong awal usia 20 tahunan, tepatnya 23 tahun usianya. Gimana nggak gurih tuh gitu. Namun justru momen itu menjadi momen di mana perlakuan atau kelakuan curangnya selama ini terhadap suaminya terbongkar. Kita rangkum ceritanya, pastinya warga jangan lupa gelar tikernya, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Oke warga, langsung aja kita bahas yang pernah rame di Bangkalan Madura. Ini ceritanya beneran bikin kita sadar yang namanya niat selingkuh itu gitu ya. Ya ampun gitu, selalu ada celahnya. Kayak si ibu yang satu ini namanya Suparni, 35 tahun, yang sebenarnya dia ini sudah memiliki suami bernama Pak Abdurrahman. Dan rumah tangganya ini memang kelihatan adem ayem aja tanpa ada konflik atau masalah ya. Biasalah mungkin ya di depan orang pasti sosok harmonis, padahal di belakang mainnya sama berondong, astagfirullah gitu ya. Nah secara keseluruhan sih keluarga ini harmonis gitu. Nah ini bagian serunya, kejadiannya masih pagi buta habis subuh, si Bapak Rohman ini kan habis sholat. Terus kayaknya matanya ini tinggal 5 watt gitu alias masih ngantuk berat gitu ya. Dia niat mau tidur lagi. Si Ibu Suparni kayak biasa itu yang ngambil sapu lidi buat beres-beres halaman belakang. Di sini nih warga feel-nya. Si bapak ini belum pulas gitu ya, masih nanggung lah tidurnya. Tiba-tiba, jreng, suara sapu lidi yang srek, srek, srek itu kok mendadak hilang. Hening total. Suami mana yang tak curiga? Mikirnya ini bini gue kenapa ya? Kok tiba-tiba diem gak ada suaranya? Bayangin warga, pikirannya udah yang aneh-aneh. Ketibankah istrinya atau jatuhkah, pingsan atau apa gitu ya. Dan saking khawatirnya si Bapak Roman ini bangun gitu. Padahal kepalanya ini masih puyeng gitu karena kurang tidur. Sebelum keluar kamar dia sempet nih nyelipin pisau buat jaga-jaga nih di pinggang gitu. Instingnya ini udah tajam banget. Mungkin dia tahu kali ya kalau suara berhenti mendadak itu bukan pertanda baik, tapi pertanda buruk, ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Makanya dia jaga-jaga. Dan si bapak ini mulai nyisir rumah gitu ya, dapur dilihatnya kosong. Halaman belakang ini juga kosong gitu. Tapi nggak jauh dari situ ada rumah kosong. Hati Pak Rohman ini udah dak dik duk der gitu ya. Hatinya ini seakan ada yang mengarahkan agar dia ini berjalan ke rumah kosong itu gitu ya. Rumah kosong yang berada di belakang gitu ya. Pas dia jalan ke arah rumah kosong itu, sapu lidi si ibu ini nyender di pohon kapuk. Fix ini kode alam kalau si ibu ini nggak lagi nyapu tapi lagi nyari kesibukan lain. Dengan langkah mengendap-endap ala detektif gitu ya, si bapak ini masuk ke rumah kosong itu. Awalnya ini kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas nengok ke kanan gitu ya, dengar guys, terdengar suara desahan. Kalian tau lah ya suara desahan apa gitu ya. Si bapak udah nggak pakai lama gitu, pisau yang ada di pinggangnya ini langsung dicabut gitu ya, dan boom, ternyata benar si ibu Suparni ini lagi asik cendol dawet sama berondong gemoy inisial Abu Bakar. Usianya 23 tahun tadi udah kita sebutin. Gila, gurihnya double-double tuh gitu ya. Udah ketangkap basah dong gitu ya. Si berondong Abu Bakar ini tentu panik, langsung niat ngibrit gitu ya. Tapi sorry bro gitu ya, si Bapak Rohman yang udah gelap mata dan siap siaga gitu dan terbakar api cemburu juga, tentu bikin pisau yang dia bawa ini menjadi ringan sekali melayang gitu ya. Akhirnya si bapak ini nggak pakai mikir, pisau ini langsung jab gitu ya ke perut si berondong gitu ya. Darah tumpah di pagi hari gitu, gegerlah satu Bangkalan waktu itu. Untungnya nih si Abu Bakar ini masih bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit daerah terdekat gitu ya. Tapi ya tetap aja si Bapak Rohman, meskipun kita ngerti dia emosi karena dihianati gitu ya, tetap dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena main hakim sendiri. Hukum mah nggak pandang alasan cemburu ya nih warga ya. Si Ibu Suparni tentu ya malunya 7 turunan gitu ya. Sekarang kan akhirnya jadi urusan polisi semuanya dan akhirnya terbongkar di seluruh kampung gitu ya. Dan pesan moralnya nih warga, kalau mau selingkuh janganlah mumpung suami lagi nanggung tidur. Insting laki-laki itu tajam loh. Dan yang pasti gitu ya, setialah, jangan sampai cuma gara-gara berondong yang gurih, rumah tangga hancur dan malah jadi narapidana. Akhirnya kalah jadi abu, menang jadi arang, semua rugi.
Nah, buat warga gelar tikar yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abis@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio, agar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat yang udah like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.